apa Bu? Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, itulah nama 12 bulan Islam. Ini sekarang bulan apa, Bun? Jadi dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 bagi yang kurban gitu ya, itu sunnah. Nih rambutnya Nelis jangan dipotong, kukunya jangan dipotong gitu. Tapi Umu, kata Bu Wiwi itu, aku udah seminggu tau Umu, kukunya udah 40 hari lebih seminggu, ini kayaknya udah panjang, mau saya potong. Saya juga kurban juga Umu, boleh. Itu sunnahnya bagi yang kurban dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai hewan sampai dipotong tuh, baru dipotong tuh rambut kita, kuku kita. Jadi kita nih mau kurban nih, ya kan Ibu ya, mau kurban. Maka tanggal 1 Zulhijjah itu sampai tanggal 10 rambut tangan jangan dipotong gitu. Itu sunnahnya, itu perintahnya baginda Nabi. Itu perintah, ini bukan tradisi ya, ini perintah. Lah terus bagaimana Umu bila terpaksanya memang harus dipotong? Ya tidak apa-apa karena itu sunnah. Kenapa sih nggak boleh dipotong Umu? Biar ikut didoain gitu. Maksudnya begitu, rambut kukunya kita. Paham ya Ibu sampai sini? Nah, kemudian bagi yang jadi panitia kurban itu nantinya masuk surga duluan. Tuh, Ibu bukan suka rajin nih jadi panitia kurban ya? Alhamdulillah. Itu nanti masuk surga duluan tuh Bu Erna, bisa suka cepet. Warganya juga sama ya anak-anaknya. Jadi itu nanti masuk surga dulu dia. Kenapa? Karena itu membantu dalam hal ibadah, maka semua bernilai ibadah. Akan tetapi panitia juga harus ngaji, karena kalau panitia nggak ngaji maka juga nggak ngerti bagaimana ini jadi panitia ini, gitu. Ya kan ya Bu ya? Nah, jadi misalkan begini panitia, ini Oma, ya kan, Oma kurban ya, bawa kambing. Misalkan Bu Tati aja deh, Bu Tati, Barte, ini kan ada Barte ya. Nah, Bu RT nanti selaku jadi RT, bawa kambing tuh, yang nerima Bu RW, karena Bu RW kan panitia. Langsung aja kata Bu RW, ini Bu RW panitia. Ceritanya belum ngaji nih, misalkan ceritanya belum ngaji. Ini Pak Ustadz, kambingnya Bu RT, kambing kurban. Nah, ini keliru. Maka ketika orang itu membawa kambing, maka ini kambing wajib, kurban wajib, apa kurban sunnah? Ditanya dulu nih sama panitia, gitu. Ini yang bawa Bu RT, siapa tahu ini pakai kas RT. Ya kan bisa jadi, ya pakai kas RT. Udah gitu gak ditanya. Terus kurbannya atas nama Bu RT. Terus uangnya pakai uang kas RT. Nah, kalau ridho mah nggak apa-apa, tapi kalau nggak diridho mah nggak diterima. Nah, kayak gitu. Nah,
jadi ini kurban wajib apa kurban sunnah. Kurban wajib itu apa? Nadar misalkan. Ini Bu RT, kurbannya pakai uang kas RT atau uang sendiri? Nah, kalau uang sendiri berarti atas nama Bu RT. Kalau pakai duit warga, ini harus bilang ke panitia bahwa ini duit warga mana orang Gerentango RT berapa? RT 1. Itu nanti ketika motong juga bilang begitu gitu. Terus yang dibawa kambing 1 umum atas nama warga 1 RT gitu, RT 1 gitu. Nah itu kurban apa bukan itu umum namanya? Namanya sodako daging. Bukan, kan ibu pernah ya waktu di sekolah suka begitu ya, motong 1 terus buat rame-rame. Nah itu namanya bukan kurban, tetapi apa itu? Sedekah daging. Jadi kalau yang namanya kurban itu ada aturannya, 1 ekor kambing untuk 1 nama, sapi untuk 7. Lah kalau misalkan ini ada sapi 7, ada sapi 1 ekor sapi untuk 7, tapi hanya untuk berenam. Nah itu juga boleh. Minimal 1 sapi untuk 1 orang itu minim. Tapi hanya bila untuk 2 orang atau 3 orang nggak mencapai 7 orang juga boleh sah begitu. Nah misalkan juga nih presiden apa bupati, nih bupati kurban sapi, itu sama panitia harus ditanya, ini pakai duitnya bupati sendiri, pakai duitnya presiden sendiri, atau duitnya negara atau kas negara? Itu panitia harus nanya begitu. Tetapi kalau panitianya juga nggak paham, nah itu juga masuk neraka duluan tuh. Tadi kan panitia masuk surga duluan, tapi kalau panitianya nggak paham, jadi hanya asal aja terus dipotong atas nama bupati misalkan, nggak tahunya bupati pakai kas negara gitu, ya nggak boleh gitu. Maka karena nanti itu ketika pemotongannya itu, nah ini atas nama pribadi atau warga gitulah, gitu, paham ya Bu ya? Nah jadi kalau misalkan nggak apa-apa 1 RT 1 mau kurban gitu, motong kambing 1 dibawa ke masjid misalkan ya, atau ke umum, itu boleh, tapi itu namanya bukan kurban, namanya sedekah daging. Kemudian ada juga soalnya panitia yang begini, ini kedengeran nggak kira-kira? Ngantuk nggak kemudian? Nggak ngantuk ya. Nah jadi karena juga ada yang panitia begini, masukin dagingnya ke kantong sedikit, yang lainnya dibuang-buangin. Ada nggak yang begitu? Ada, dibuang ke sebelah, nggak taunya di sebelah udah ada anaknya. Ada nggak yang begitu? Ada, tuh panitia tuh. Oh, tapi bukan panitia sini. Ada yang begitu, dibuang jauh banget gitu kan ya, dibuang-buangin daging gitu kan ya. Ada yang begitu? Itu nggak boleh begitu atuh. Wajar panitia dapat lebih banyak tuh wajar, syukur-syukur dapat duit, syukur-syukur. Tapi kalau nggak dapat juga nggak apa-apa, jangan terus gini, itu sah nggak korbannya, terus itu panitia dapat pahala nggak? Udah dapat daging banyak, dapat duit, atau tetap dapat pahala, namanya juga panitia. Makanya kalau dulu pengen masuk surga duluan, jadi panitia tuh, jadi panitia kurban tuh. Gitu. Aku senang ngomong jadi panitia, suka dikasih kepala sapinya. Kepala sapi dikasih ke panitia.
gitu. Kiranya itu aja ya Bu ya. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Nggak ada? Gimana sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalnya di pondok pesantren itu setiap seperti bulan haji ini kita diminta siswa itu satu siswa itu 50.000 untuk kurban katanya. Tapi itu kan keseluruhan. Kalau misalnya dia kurban satu kerbau itu bisa sapi, tapi untuk untuk semua siswa itu sudah memberikan untuk korban salah satu hewan itu seperti sapi itu, apakah itu korban sedekah atau korban apa nih? Iya, itu namanya apa tadi di awal tadi? Sedekah daging. Sapi itu bukan untuk satu sekolahan atau melewat-lewat atau ada aturannya. Sapi mah cuma tujuh. Ya udah, meskipun motong sapi untuk satu sekolah, meskipun satu anak 50.000, tetap itu namanya bukan kurban. Sedekah daging. Gitu ya sayang. Gimana kalau kurban nazar? Karena tadi ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Yang dikatakan kurban wajib itu kalau nazar misalkan. Nah itu jangan makan dagingnya. Ntar kalau apa tuh namanya, suamiku naik jabatan lah, saya kurban sapi. Nah itu nggak boleh makan dagingnya, gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi diulang kembali bahwa bagi yang kurban disunahkan tidak usah memotong rambut dan kuku. Tapi bila terpaksanya mau dipotong, ya dipersilahkan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, seperti tadi pertanyaan dari Ibu Teten, di sekolah iuran 50.000 per anak, gitu. Ada 100 santri kebeli sapi misalkan 3 ekor, ya tetap itu namanya kalau ada 100 santri, sedangkan sapi 3 untuk berapa orang Pak RW? 21. Kalau ridho ikhlas di atas namakan 21 anak nggak apa-apa. Tapi kan ini masalahnya yang nggak, kayaknya nggak ridho deh, begitu bareng-bareng. Jadi namanya bukan kurban tapi sedekah. Lah terus bagaimana? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga kurban atas nama umat, tapi itu hanya atas nama. Maksudnya pahalanya untuk umatnya baginda Nabi, pahalanya bukan niat kurbannya untuk satu orang itu bukan, tapi pahalanya. Kayak tadi tuh di sekolahan potong kambing, ya sedekah kambing, itu pahalanya untuk anak-anak siswa-siswi tadi semua itu. Tapi bukan atas nama korbannya misalnya 7 anak, karena misalkan sapi gitu ber7 anak, itu bukan, tapi pahalanya semua kedapatan pahala, tapi tidak. Terus gimana korban tadi? Ya nggak sah, karena korban itu sapi untuk 7, kalau kambing untuk 1 orang. Nah terus itu orang semua dapat apa itu? Ya karena dia saweran, patungan, terus dapat sapi. Misalkan 100 siswa dapat 1 sapi, ya maka 100 siswa ini dapat pahalanya, bukan kurban itu namanya. Kalau kurban kan ada namanya, itu tadi ada aturannya, 1 kambing untuk 1 orang, jadi dapat pahalanya. Nah gitu ya Bu ya. Ya. Iya. Udah nabung. Ini Bu siapa namanya kamu? Enggak, Bu Ika. Emang kalau udah 40 tahun ke atas kayak Umu ini udah mulai pikir. Ini Kak Juni kemarin Bu Ika urung istilah apa Bu Ika? Ngalamun Umu. Ya gak apa-apa. Orang yang ngaji itu, ibu-ibu ya, ini kita ini kan ngaji ya, sore ini ya ngaji. Hadirnya kita
itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tuh, coba di gang ini ada berapa pohon, ada berapa daun, itu semuanya memohonkan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Itu cuman gang ini toh. Ini seluruh tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di permukaan bumi maupun di dalam lautan, semuanya mendoakan agar orang yang ngaji itu diampuni dosa-dosanya dan juga apa, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Nah, kalau masalah ngaji, paham nggak paham, meskipun duduk depan sendiri, itu sudah kehendaknya Allah. Wong ada 80 tahun ngaji, ditakdirkan bodoh, ya bodoh nggak ngerti apa-apa. Nah, maka guru nggak boleh marah, muridnya ngalamun ya wes biarin aja. Saking senangnya dosanya diampuni, dapat pahala gede. Ngalamun, wes gak apa-apa. Nikmat tuh ngalamun ya. Nih, Bu Ika nih, udah nabung bertahun-tahun, udah niatnya aja udah dapat pahala. Mas, hari haknya di Allahnya itu apa tuh, uangnya tuh kepake karena kebutuhan yang sangat mendesak. Iya, udah apa-apa, pakai aja. Uang kurban itu hukumnya sunnah. Nah, paham ya? Nah, gitu aja ya Bu ya. Nggak apa-apa. Kalau kurbannya itu kurban wajib, di sini tuh nadar, terus dikasih paha sama panitia satu, ya jangan diterima, jangan diterima karena itu kita tuh memang tidak boleh menerimanya, karena itu kurban nadar. Karena nadar itu kan sesuatu yang memang sulit dicapai, kemudian tercapai. Maka karena sudah dapat nikmat yang gede dari Allah, sudah tercapai apa keinginannya itu, maka kita tidak boleh menerima atau makan hewan yang kita nadarkan itu, kayak gitu. Ya, kasih aja ke panitia lagi gitu, kasih ke orang lain, kita memang tidak boleh menerima. Tapi kalau bukan kurban wajib Bu, itu boleh kita memakannya, mau seprapat, mau separuh, ya boleh-boleh aja gitu ya. Mau dibikin sarden, kan Ibu Gren itu ya kreatif banget ya, dibikin sarden. Ada lagi yang dibikin bakso, boleh gitu. Kiranya itu aja ya Ibu ya, cukup ya, Insya Allah ya. Nanti juga Umu sampai hari ini sudah ada 59 ekor yang dipotong. Nanti juga murid Birrul Walidain juga jadi panitia ya. Jadi sebagian jadi panitia karena memang disalurkan untuk 5 pondok pesantren yang ada di lingkungan kita, dan juga untuk yayasan yatim yang ada di Bekasi, Arido, dan juga untuk kita semua jamaah Birrul Walidain. Jadi saya minta untuk nanti sebagian dari santri-santri kita untuk menjadi panitia kurban ya di tempat Majelis Murotilil Quran gitu. Kalau tahun lalu hampir 100 ekor motongnya. Kalau tahun ini yang sudah pasti 59. Akan tetapi ini memang disuplai selain untuk kita, jadi untuk pondok-pondok pesantren yang sudah berjalan sekitar 17 tahun gitu. Mudah-mudahan diberkahi semuanya. Kiranya itu saja cukup ya Ibu. Sebelum kita tutup, kita berdoa untuk siapa namanya ya, itu kita mau kirim arwah, namanya untuk ibunya bukan saya, itu yang bernama namanya Kastik binti Citro Salim. Nah ini seumpamanya nih ibu nih mau ngirim arwah tapi nggak ngerti namanya, itu juga boleh. Nggak ngerti namanya, nggak apa-apa, sebut aja Fulan bin Fulan gitu, kayak gitu. Kecuali
sholat goib tuh, sholat jenazah goib yang nggak ada jenazahnya itu harus pas namanya, itu nama binti atau binnya itu harus ngerti. Tapi kalau misalkan ibu nih ibunya namanya siapa ya, ya udah karena nggak tahu namanya, ya udah fulan bin fulan al-fatihah gitu, sah itu boleh itu ya. Paham ya ibu ya? Baik ibu, kita baca al-fatihah dulu ya. Kita hadir dulu. Nawaitu tabarrukan ila Allah wa rajana rahmatillahi wa imammatillahi wa syirkin walillahi ta'ala niyatu asumi ila khadratinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ibu Kasih binti Citrusri wasuma ila arwahi man hadaru fi hadzal majlis. Mari ibu kita sebutkan orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum wa quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum wa quburahum min hufari niran. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.